Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Para pemirsa di rumah, di malam hari ini tentunya kita bersyukur kepada Tuhan, di mana kita bisa berjumpa dalam KKR Net Gereja Masehi Advent hari ke-7 daerah Minahasa Utara Bitung, yang akan dimulaikan tentunya pada malam hari ini sampai 2 pekan ke depan, tanggal 13 Juni 2020. Tentunya dengan acara-acara yang sangat menarik. Di antaranya adalah lagu-lagu pujian yang akan mengangkat hati kita kepada Tuhan. Dan juga pelayanan doa, di mana akan mendoakan saudara-saudara sekalian. Dan lebih dari itu, kita akan menyaksikan pembahasan nasihat firman Tuhan, yang tentunya akan menasihatkan kita, bahkan membuat iman kita lebih kokoh dalam kehidupan kita hari ini, besok dan seterusnya, dan sampai Tuhan datang. Oleh karena itu, di malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengajak sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita yang lain, supaya mereka juga bisa memperoleh berkat yang sama, seperti yang kita rasakan ketika kita menyaksikan akan acara ini. Acara kita pada malam hari ini akan dimulaikan. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Saudara-saudara, kita akan melakukan lagu-lagu pendahuluan. Marilah bersukacita. Marilah bersukacita, jangan bersungut-sungut, karena Allah Bapa kita diamkan angin ribut. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, serta melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Tangannya lindungi kita di saat pencobaan. Janganlah berputus asa, ingatlah janji Tuhan. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Kita rasa amat susah bila tidak setia melakukan kerja kita yang ditugaskan Bapa. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Selalu senang umat Tuhan, jalannya terus bersinar. Kita tolak kejahatan, sambut kasih yang benar. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Nomor 5, kasih surga yang terindah. Kasih surga yang terindah, turunlah pada kami. Dalam kami bertatalah dan sucikanlah hati. Yesus, Engkau berkasihan, kasih-Mu tak terduga. Marilah dan berkerajaan dalam hati yang berserah. Hembuskanlah roh
yang tulus, beri kedamaian jiwa. Engkau Tuhan berkuasa, awal dan akhir iman. Buangkan dosa dari jiwa, berikanlah kemenangan. Engkaulah yang berkuasa, melepaskan umat-Mu. Curahkan rahmat berlimpah, kuduskanlah umat-Mu. Padamu kami berbakti, oleh kemurahan-Mu kami akan berhenti memuliakan nama-Mu. Saudara-saudara sekalian, untuk menghadap Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan pada malam ini. Kami memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan, bahwa Allah pencipta kami, Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Pada malam ini ada sukacita yang besar bagi kami, untuk daerah misi Minahasa Utara dan Bitung, di mana kami boleh melaksanakan KKR Net di tempat ini. Bapa di surga, Engkau memberkati KKR ini dari malam pertama hingga malam yang terakhir. Kami berdoa khusus ya Tuhan pada malam ini, di mana para seluruh pembicara, baik Pendeta Rudi pada malam ini dan seterusnya, Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka, agar mereka boleh memberitakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan itu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, untuk kami selalu setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka para pembicara ini. Engkau akan berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Jauhkan dari semua penyakit ya Tuhan, agar mereka boleh melaksanakan tugas ini yang Tuhan sudah percayakan seturut dengan kehendak Tuhan. Malam ini ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh operator maupun teknisi yang ada, untuk melaksanakan tugas dalam membawa acara ini. Tuhan akan mengaruniakan kepada mereka hikmat akal budi, agar boleh melaksanakan semua acara ini, alat-alat yang digunakan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, seluruh pemirsa yang mendengar semua firman Tuhan dari daerah ini, Tuhan memberkati mereka semua, agar supaya firman yang ditaburkan benar-benar dapat menguatkan kami. Terlebih para simpatisan, Roh Kudus akan bekerja, dan mereka boleh menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Bapa di surga, biarlah Tuhan akan memberkati para seluruh pendengar. Berkat-berkat surga akan melimpah bagi mereka, agar mereka juga punya data untuk dapat melihat acara ini dari malam ke malam. Kami berdoa bagi para pimpinan kami di daerah ini, Tuhan memberkati mereka semua. Inilah ucapan syukur dan doa kami malam ini. Kami mau serahkan seluruh kegiatan KKR Net ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mengikuti sambutan yang langsung akan dibawakan oleh Ketua Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Minahasa Utara Bitung. Kami sebut dengan kasih Pendeta Wycliffe Robert Lao Emin. Kita ini semakin menakutkan.
Dunia kita ini semakin mencekam. Isu global yang sementara terjadi sekarang adalah oleh adanya virus corona. Dengan demikian kami datang kepada saudara melalui kebaktian kebangunan rohani yang telah memilih tema Christ is our hope. Dia satu-satunya sumber pengharapan. Ada cukup banyak orang yang mati tanpa harapan. Ada cukup banyak orang yang hidup tanpa harapan. Maka Gereja Masehi Advent ke-7 daerah Minahasa Utara Bitung datang kepada saudara melalui cara ini. Kami membawakan harapan, dan satu-satunya sumber pengharapan adalah melalui Yesus Kristus. Pria yang dilahirkan di Bethlehem, yang dibesarkan di Nazaret, yang hidup di sekitar Yerusalem dan sekitarnya, yang akhirnya mati tapi bangkit dan naik ke sorga. Dan ia yang mengatakan segala kuasa di sorga dan di bumi ada padanya. Ketika dunia ini kehilangan pengharapan, kami bawa pengharapan melalui Kristus. Itulah sebabnya pada kesempatan ini kami mengajak saudara, jangan lewatkan malam-malam ke depan ini melalui doa pengharapan, melalui lagu pengharapan, melalui pekabaran pengharapan, miliki pengalaman rohani dengan kebaktian kebangunan rohani yang diselenggarakan dengan cara net ini. Kami yakin saudara akan miliki pengharapan sesudah kebaktian kebangunan rohani ini. Dan pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah memberi diri untuk menyelenggarakan kebaktian kebangunan rohani ini. Kami juga mau mendorong agar mari sebarluaskan, sebab yang hanya kami bawa adalah Dia yang sumber pengharapan satu-satunya, yaitu Kristus. Kiranya Tuhan berkati saudara. Kiranya berkat rohani akan kita miliki ketika mengikuti kebaktian kebangunan rohani ini. Sekali lagi, dari Gereja Masehi Advent ke-7 Jemaat Kanaan, Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, kami ucapkan Shalom, Tuhan berkati saudara. Hands reaching out with no one to hold. You've been abandoned with no place to go. Wounded and wanting, such desperate times. Cold, bitter tears I feel in your eyes. So get a glimpse of Jesus, for He is right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength, and there is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again when life gets broken. You hoped God would heal it, but the storm raged and raged. It was hard to imagine how you make it through the day. Weeks turn to years, time's passing you by, but you're still holding on to the house and the wise. So get a glimpse
Jesus, for He's right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden. When it's too much to bear, it's down in the valley where He'll give you strength. And there is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again when life gets broken. Healing water, heal our troubled soul, heal a troubled soul. Jesus, sweet Jesus, would cleanse and make us whole. When life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden. When it's too much to bear, it's down in the valley where He'll give you strength. And there is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again. He'll help you start all over again. He'll help you start all over again when life gets broken. Selamat malam, kami dari Panitia NET, KKR NET Daerah Misi Minahasa Utara, Bitung merasa senang. Saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada boleh terlibat bersama-sama dengan kami. Adapun KKR NET ini terdiri dari pujian-pujian, firman, dan doa. Karena kami percaya doa adalah nafas kehidupan orang beriman. Kami sadari bahwa dunia ini penuh dengan pergumulan dan pemirsa di rumah juga banyak masalah kehidupan. Memang benar kami dari panitia menyadari hal itu dan memberi judul KKR ini sepanjang 2 minggu, Kristus pengharapan kita, Christ is our hope. Dan untuk itu, setiap malam saudara-saudara di rumah, para pemirsa dimanapun Anda berada, selama KKR, apabila Anda mempunyai kebutuhan-kebutuhan rohani, boleh ketik di medsos saudara-saudara di rumah dan boleh kirim ke panitia, karena kami, tim doa dari panitia, setiap malam akan membawa pergumulan doa saudara-saudara, dan kami percaya doa bisa membuka pintu gerbang sorga. Untuk itu, pada malam hari ini adalah malam pertama, dan kami senang sekali saudara-saudara di rumah. Apabila kami berdoa sebentar, kami mohon saudara-saudara juga berdoa. Dan sekali lagi kami ingatkan, apabila Anda mempunyai pergumulan-pergumulan doa, boleh dituliskan di medsos saudara dan dikirimkan kepada kami. Dan doa ini bukan cuma sekedar doa di KKR NET Daerah Misi Minahasa Utara dan Bitung, tapi kami juga melibatkan diri dalam doa Gereja Advent Sedunia, doa 100 hari. Dan untuk itu kita akan berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami,
penjaga Israel yang tidak pernah lelap, Allah gunung batu tempat kami berlindung, menara kota yang kuat tempat kami berseru minta tolong. Allah yang sungguh-sungguh amat baik bagi kami semua. Siapakah kami semua ini ya Tuhan? Kami manusia berdosa. Kami hanya debu tanah semata ya Tuhan. Tetapi dalam kasih dan kemurahan Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini, mengambil rupa kami yang berdosa, mati ganti kami, agar kami jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat pengampunan dosa, atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami dari Gereja Masih Advent Hari Ke-7 daerah Misi Minahasa Utara, Bitung, memulai acara kebaktian kebangunan rohani KKR Net malam pertama. Untuk itu ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan membawakan beberapa pokok doa. Sementara di waktu yang sama kami percaya semua pemirsa dimanapun mereka berada, mereka juga sementara mengangkat hati kepadamu ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa untuk kelangsungan KKR Net ini yang mulai malam hari ini sampai tanggal 13 Juni. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan ikut beracara, sehingga acara ini boleh membawa berkat. Nama Tuhan dimuliakan. Para pembicara dari malam ke malam, termasuk malam ini, hamba Tuhan, Pendeta Rudy Franz, bungkus dia dengan kuasa-Mu secara spesial, agar pekabaran yang dia bawakan boleh menjadi berkat bagi semua telinga pemirsa, pendengar dimanapun mereka berada. Alat yang mensupport program ini, para teknisi yang bekerja, Tuhan berkati ya Tuhan. Kami tak lupa berdoa untuk pendengar-pendengar dimanapun mereka berada, apakah di seputar Kabupaten Minahasa Utara, Bitung, Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, kawasan timur, barat, bahkan di seluruh dunia dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkati agar acara ini membawa berkat. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan, untuk pergumulan bukan kami saja, tapi pergumulan seluruh dunia untuk COVID-19 ini. Kami mohon ya Tuhan, Tuhanlah yang mengendalikan langit, bumi dan segala isinya termasuk dunia kami ini. Kami tahu Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi dunia kami, bagi kami anak-anak Tuhan. Satu hal yang kami tahu, bahwa ini semua akibat kami hidup di dunia yang berdosa. Kami rindu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ada dampak dari pergumulan ini ya Tuhan, dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Dampak ekonomi, sosial dan lain-lain. Oh Tuhan, kiranya Tuhan berperkara, Tuhan campur tangan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sementara bergumul dengan sakit mereka, di antaranya hamba Tuhan Pendeta Benyamin Tombeng, Saudara Harold Taibenu, Ibu Yeni Manenda, Ibu Marta Surentu, Bapak Hans Mangke, Ibu Ida Langi, Ibu Nes Tumeu, ataupun masih banyak lain yang kami tidak sebut namanya pada malam hari ini. Dan sementara pemirsa dimanapun berada menyebut nama mereka, hamba mohon di dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka ya Tuhan, karena hanya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Kepada para medis dokter yang mensupport mereka, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk para medis dokter menjadi garda terdepan dalam memerangi COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka. Kami berdoa ya Tuhan, di waktu yang sama ini kepada mereka-mereka yang sementara
memikul beban duka. Karena Tuhan izinkan mereka berpisah dengan kekasih mereka untuk sementara, di antaranya keluarga Makaleo Lesar, Mambu Makaleo di Air Madidi, keluarga Pangau Waleleng di Langsa, keluarga Boling di Kupang, keluarga besar Pusung, keluarga besar Limbong Wauran di Amerika, dan mungkin keluarga-keluarga lain yang sementara ikut terlibat dalam duka cita. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, hiburkan mereka, kuatkan mereka, berikan pengharapan kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami, mulai dari pemerintah tertinggi Presiden Jokowi bersama seluruh jajaran yang mensupportnya. Tuhan berkati gubernur dan seluruh jajarannya, khususnya kami di Sulawesi Utara. Tuhan berkati bupati dan seluruh jajarannya di Kabupaten Minahasa Utara dan juga wali kota Kota Bitung. Tuhan berkati bersama seluruh jajaran, bahkan kepala desa dan kelurahan, palak dan lain-lain yang menjaga, mensupport mereka untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan berkati, berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pimpinan gereja kami, mulai dari tingkat dunia, General Conference, divisi, uni, daerah, dan di jemaat-jemaat. Di masa-masa yang sulit ini Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat kepada mereka, agar mereka membuat kebijakan-kebijakan dalam rancangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk salah satu pergumulan gereja, yaitu surat izin tempat ibadah Kampung Warisa. Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan agar semua boleh berjalan lancar, nama Tuhan dimuliakan. Ada calon-calon baptisan yang mau menerima Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat dalam kehidupan mereka. Di antaranya Bapak Kargo Mambu, Bapak Tangkudung, Mangke, dan lain-lain. Kiranya Tuhan jamah mereka terus ya Tuhan. Bahkan sepanjang KKR ini kami rindukan ada banyak jiwa-jiwa yang memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Bagian dari pergumulan doa 100 hari sedunia, kami berdoa untuk gereja Tuhan di Norwegia. Oh Tuhan, berkati mereka agar mereka boleh beribadah dengan nyaman. Mereka boleh menarik banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pasien COVID-19 di seluruh dunia yang sudah positif ataupun yang masih dalam pantauan. Tuhan berkati mereka, jamah mereka ya Tuhan, karena hanya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Usaha para medis dokter untuk menyembuhkan mereka, Tuhan campur tangan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di Burundi, Afrika. Mereka mempunyai pergumulan ya Tuhan. Kiranya Tuhan kuatkan mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan selamatkan mereka. Tuhan di sorga, segala perkara kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya mata Tuhan selalu tertuju kepada kami. Biarlah semua doa-doa kami pada malam hari ini terisi di dalam cawan kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan menerima kami, menerima doa kami ini sebagai sesuatu yang berharga di dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami semua ini adalah milik Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami rindu Tuhan segera datang, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan di sorga, inilah doa kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini. Amin.
Para pemirsa KKR.net, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam pekabaran nasihat firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Pembicara kita pada malam hari ini bernama Pendeta Rudy Franz Emin. Beliau menikah dengan Sonia Kamagi SPD yang saat ini adalah seorang guru di SMP Negeri 1 Kauditan. Mereka membentuk keluarga yang diberkati, keluarga Franz Kamagi, dan dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama David Franz dan anak yang kedua Devita Franz. Saat ini Pendeta Rudy Franz Emin selaku Direktur Pemuda Advent Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Minahasa Utara Bitung. Kita akan menyanyikan lagu tema terdapat dalam lagu Sion nomor 168, Kita Memiliki Pengharapan. Kita memiliki pengharapan, menyambut datangnya Tuhan. Iman kita hanya pada Kristus, dalam sabdanya yang sekarang tiba waktunya, semua bangsa di dunia bangkit dan bersoraklah, haleluya, Dia Raja. Kita memiliki pengharapan, menyambut datangnya Selamat malam, Shalom, puji Tuhan, KKR.net, Gereja Masih Advent Hari ke-7, Daerah Minahasa Utara Bitung, malam hari ini dimulaikan. Dalam rencana 13 malam, kita akan mengikuti siaran KKR.net. Puji Tuhan untuk segala kebaikannya. Kita tahu, karena kondisi saat ini, ada begitu banyak kegelisahan, kecemasan, rasa rindu, karena tidak bertemu dengan anak mungkin, dengan saudara, sahabat, bahkan mungkin sudah sekian bulan tidak bertemu dengan istri atau suami, karena pembatasan-pembatasan yang berlaku. Tapi puji Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, COVID-19 tidak dapat memisahkan kita dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Allah, saat ini dengan kondisi yang terjadi, karena pekerjaan tidak ada lagi, kebutuhan-kebutuhan keluarga, kekurangan di sana sini, kepada siapa lagi kita berharap? Panitia telah menyiapkan tema yang akan dibahas selama 13 malam. Christ is our hope. Kristus adalah pengharapan kita. Tapi pendeta, kita tidak dapat melihat Kristus. Kita tidak dapat melihat Allah. Bahkan ketika kita menghadapi kesusahan, penderitaan, seakan-akan kami merasakan Allah itu tidak ada. Oh saudaraku, semakin sulit hidup kita, semakin susah kita menjalaninya, semakin dekat Tuhan dengan kita. Kalau demikian, apakah Allah itu benar ada? Judul malam hari ini,
benarkah Allah itu ada? Ketika astronot dari Rusia kembali dari perjalanan mengitari bumi, begitu tiba kesaksian mereka, mereka katakan, kami tidak melihat Allah, kami tidak bertemu dengan Allah. Beda saudara, ketika para astronot Amerika kembali, mereka katakan, kami saat ini merasa lebih dekat dengan Tuhan. Oh, puji Tuhan. Saya tidak tahu keberadaan saudara dan saya. Apakah dengan kondisi pandemi ini, kita merasa lebih dekat dengan Tuhan, atau kita merasa bahwa Tuhan itu jauh dengan kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dr. Hamka dalam bukunya Pelajaran Agama Islam dikatakan, keberadaan manusia itu sendiri, saudaraku, keberadaan manusia itu sendiri adalah merupakan kenyataan bahwa Allah itu ada. Orang yang mengingkari adanya Tuhan sendiri ragu dalam keingkarannya atau ingkar dalam keraguannya. Benar, saudara. Kalau demikian, siapakah Allah itu? Bagaimanakah kita bisa mengetahui bahwa Allah itu ada? Kemudian dapatkah kita mengenal Allah? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah Allah itu? Zaman Mesir kuno, Firaun Amenhotep, ketika Musa menghadap dia, mengatakan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel pergi menyembah Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Amenhotep di dalam Keluaran pasal yang ke-5? Aku tidak kenal Tuhan itu. Aku tidak akan membiarkan orang Israel pergi beribadah kepada Tuhan. Satu tantangan yang diberikan Amenhotep kepada Allah Khalik semesta. Kutuk demi kutuk terjadi kepada orang Mesir. Hingga kutuk yang terakhir, anak sulung Mesir, pria, semuanya meninggal. Kemudian apa yang terjadi, saudaraku? Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 31. Pergilah, keluarlah engkau, dia katakan kepada Musa, dan bawalah semua orang Israel. Saudara, jangan seperti Amenhotep. Ketika penderitaan, kutuk demi kutuk terjadi, baru dia mengakui adanya Allah. Oh saudara, ketika masih banyak berkat, ketika kita merasa jaya, saudara, kita bisa lupa siapa yang memberikan berkat itu. Siapa yang menjaga kita. Ketika kita sudah menjadi susah, ada penderitaan, mungkin sakit, oh kita berseru, Tuhan, Tuhan tolong saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mengetahui bahwa Allah itu ada? Mazmur 19 mengupas di sana. Langit katanya dan cakrawala jagat raya menceritakan, menyatakan bahwa Allah itu ada. Ada kurang lebih 40 hingga 100 biliun bintang-bintang, matahari yang ada di jagat raya, dalam posisi masing-masing yang tidak berbenturan satu dengan yang lain. Bukankah itu menunjukkan atau menyatakan ada kuasa yang mengaturnya? Siapa di balik semua itu? Allah. Allah yang kita sembah. Menyangkut dengan bumi kita, dikatakan bahwa bumi ini, saudaraku, berputar pada porosnya dalam waktu 24 jam dengan kecepatan 1000 mil dalam per jam. 1000 mil ketika kita konversi, saudaraku, kepada kilometer, ada sekitar 26, sekian
kilometer per detik. Kalau dari Air Madidi ke Manado, dia akan lewat hampir sampai di Melalayang. Cepat. Dan ketika kecepatan itu berkurang, bahaya saudara. Dikatakan malam itu akan 10 kali lebih lama daripada malam sekarang yang ada di bumi. Di tempat negara-negara yang normal. Siang juga 10 kali lebih lama. Apa akibatnya? Maka ketika musim kemarau, maka banyak tumbuhan dan kita akan kepanasan luar biasa. Ketika malam hari, saudaraku, pucuk-pucuk katanya bunga tanaman akan membeku. Maka habislah umat manusia. Kemudian keajaiban yang kedua, dikatakan bumi kita ini letaknya miring 23 derajat. Kalau dia rata, saudara-saudara, kalau dia rata, maka kutub akan mencair es-es yang ada. Bagaimana kalau dia mencair? Kebinasaan bagi umat manusia. Posisinya miring. Siapa yang atur letaknya miring? Tidak ada yang bisa. Siapa di baliknya? Di balik itu semua saudaraku. Allah yang kita sembah. Kemudian keajaiban yang ketiga atau yang keberapa ini, dikatakan saudaraku, bumi ini mengitari matahari, saudaraku, dengan kecepatan 18 mil per detik. Kalau dikonversi 1 mil itu adalah 1,6 kilometer sekian, maka kurang lebih ada 26 kilometer per detik saudaraku. 28 kilometer per detik. Sungguh dahsyat. Dengan kecepatan yang begitu hebat, kita tidak rubuh saudara. Kita tidak merasakan goncangan. Siapa di balik itu semua? Allah yang kita sembah. Saudara, siapakah dia? Kenapa ini semua terjadi? Karena kehebatannya sendiri. Kepler, seorang saintis, mengadakan 19 hipotesis dengan berbagai macam teori, mempelajari tentang peredaran yang terjadi di jagat raya. Dia tidak berhasil. Kemudian dia mencoba teorinya, hipotesisnya saudaraku, disesuaikan dengan Alkitab. Pada akhirnya dia sukses dan dia bersaksi. Akhirnya katanya, akhirnya aku hanya mengikuti kehendak-Mu ya Allah. Oh saudaraku, langit menceritakan kemuliaan Allah. Kemudian bagaimana? Apakah manusia juga yang Tuhan ciptakan menceritakan kemuliaan Allah? Kenyataan Allah ada? Benar saudara. Langit, kemudian manusia. Ketika manusia diciptakan saudaraku, keberadaan manusia ini dikatakan semua para saintis dikatakan keajaiban katanya. Keajaiban ciptaan Allah ini, saudara-saudaraku, tak terkatakan. Dr. Alan Guttmacher, dia mengatakan, suatu proses yang serba kompleks dan ajaib. Penelitian yang mereka lakukan bagaimana manusia itu sampai ada, tidak dapat menjangkau. Seorang penganut daripada paham evolusi yang fanatik namanya H.G. Wells, dia katakan, kita tidak mengetahui bagaimana katanya kehidupan ini dimulai di dunia. Padahal kita ketahui teori evolusi mengatakan kehidupan ini apalagi manusia dari sel yang terkecil. Tapi dia mengaku tidak tahu dari mana kehidupan ini dimulaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita bisa melihat kejadian di bumi berbicara tentang Allah. Seorang penulis Kristen yang bernama Ellen White katakan Allah itu adalah kasih. Kita katanya bisa melihat Allah, cinta Allah itu dengan katanya tiap kuntum bunga yang mekar. Oh, dalam kondisi pandemi ini banyak ibu-ibu tanam bunga. Tapi memang lebih banyak tanam rempah-rempah saudaraku dan juga sayur. Bagaimana dia bertumbuh? Apakah saudara yang tumbuhkan itu?
Bagi kaum petani ketika menanam jagung, 2 atau 3 hari, tunas jagung muncul. Apakah saudara yang menumbuhkan jagung itu? No. Siapa di balik pertumbuhan itu semua? Allah. Rumput katanya. Bagaimana kucupnya itu bertumbuh. Kemudian dikatakan burung-burung katanya saudaraku. Bagaimana berkicau sangat merdu. Menandakan ada pencipta di balik itu semua. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur, kita percaya bahwa Allah itu ada. Ketika itulah Tuhan katanya membentuk manusia dari debu tanah. Kalau mau bertanya kepada para ilmuwan dengan teori-teori, saudaraku, tidak bisa menjelaskan manusia itu ada. Alkitab yang kita percayai, di sana dituliskan. Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika katanya Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tidak ada teori lain. Hanya Alkitab yang menjelaskan berani bahwa manusia itu dari debu tanah dan nafas hidup dari Allah. Yesus Kristus ketika ada di atas dunia ini, dia bersaksi, dia katakan, jawab Yesus dalam Matius 19 ayat 4, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Hanya Alkitab yang berani mengatakan bahwa manusia bagaimana bermulanya kehidupan itu. Bagaimana dengan ilmu pengetahuan? R.A. Millikan dan Herbert Spencer, mereka sepakat mengatakan manusia dan ciptaan lainnya adalah katanya tanda jari Allah, tanda perbuatan tangan Allah. Dikuatkan oleh para saintis yang terkenal, kita mengetahui mereka, Copernicus, Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton, katakan mereka mengakui Allah itu ada. Bahkan dikatakan mereka akui bahwa Allah itu adalah pencipta. Ilmu pengetahuan mensupport bahwa Allah itu ada. Dapatkah kita mengenal Allah? Kita yakin firman Tuhan, pembahasan, ternyata Allah itu ada. Bagaimana kita mengenal Allah? Saudaraku, sifat Allah dinyatakan dalam hidup kita. Ketika Musa dalam perjalanan di padang belantara mengantar orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, banyak pergumulan yang dihadapi. Dia minta akan pimpinan Tuhan, jaminan Tuhan bahwa ia dapat mengantarkan orang Israel. Dia minta Tuhan hadir. Dia minta Tuhan menyatakan dirinya. Keluaran 33 ayat 18. Musa katakan, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tuhan sungguh luar biasa. Tidak ada seruan anak Tuhan yang Tuhan acuhkan. Tuhan pasti mendengar. Saudara, Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Dan seterusnya, Tuhan menyatakan sifat-sifatnya. Kita lihat ini saudara. Ayat yang kita sudah baca tadi. Kesimpulan daripada ayat-ayat itu. Sifat Allah itu, satu, agung, unggul, berpengasihan, sempurna, mengampuni, sabar, adil, benar, berkuasa, dan mulia. Dapatkah kita mengenal Allah? Benar. Saya dapat mengenal saudara, pendeta Kelendonu yang ada di wilayah Demembe. Orangnya murah senyum, orangnya baik hati. Allah dikenal melalui kehidupannya. Saya bisa mengenal Tuhan dalam kehidupan pendeta Levius Gara.
orang yang sangat sabar. Oh, luar biasa, saudara. Saya tidak tahu apakah sahabat-sahabat saya mengenal saya dan bisa melihat dalam hidup saya Allah itu ada. Mudah-mudahan mereka melihatnya. Jadi, engkau adalah perwakilan Allah dalam sifat sikapmu di rumah, di tempat bekerja, di mana saja kita berada. Yesaya 45 ayat 5. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Lihat saudaraku, Tuhan tegas. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Siapa yang sama seperti Allah yang kita sembah? Nasihat dari 3 tokoh Alkitab untuk mengetahui dan mengakui Allah itu ada. Siapakah yang saya ambil? 3 tokoh Alkitab tentang pelajaran kita malam ini. Yang pertama Raja Daud. Mazmur 139, 23-24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Kerendahan hati. Terbuka kepada Tuhan. Lihatlah apakah jalanku serong. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tanpa kerendahan hati. Tanpa membuka hati kepada Tuhan. Benar. Kita tidak akan mengenal Allah. Kita tidak akan mengetahui Allah ada bersama-sama dengan kita. Yang kedua Rasul Paulus, Roma 9 ayat 20. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Tidak, saudara. Dapatkah kita memusuhi Allah? Dapatkah kita mengatakan dia tidak ada? Kita adalah bukti bahwa Allah itu ada. Ayub 11 ayat 7. Nabi Ayub, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Saudara, saya senang ketika saya belajar firman Tuhan, belajar tentang Allah. Kemudian ada saya terbatas mengetahui keberadaan Allah, seluk-beluknya, segalanya tentang Allah. Saya puji Tuhan, saya bukan Allah. Saya tidak apa-apanya. Allah itu sangatlah luar biasa. Oh saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kesimpulan pelajaran pada malam hari ini. Ingat saudara, Allah adalah pencipta dan maha kuasa. Jagat raya, langit bumi dan isinya adalah bukti bahwa Allah itu ada. Dan sifat-sifat mulia, kebaikan, kasih, dan keadilan, itulah yang dimiliki Allah yang kita sembah. Christ is our hope. Ingat, Kristus pengharapan kita. Jangan pernah lupa Allah itu ada. Allah itu berkuasa melalui Yesus Kristus untuk kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan kita semua. Bolehkah walaupun pemirsa ada di rumah, di mana saja berada, untuk kita yang ada di studio malam ini, kalau kita mengakui Allah itu ada, Allah itu memperhatikan kita, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Hormat puji-pujian hanya bagimu. Pada malam hari ini, kami bersyukur karena berkat Tuhan saja, KKR Net, Gereja Masehi Advent hari ke-7, daerah Minahasa Utara Bitung, boleh dimulaikan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Oh Tuhan, lebih yakinkan kami, kalaupun dalam penderitaan hidup, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Allah tetap ada. Allah berkuasa. Allah tidak membiarkan kami.
Dan bukti-bukti di semesta alam ini menyatakan Allah itu ada. Dan kiranya kami boleh melihat Allah satu dengan yang lain dalam sifat kehidupan yang penuh kasih dan mulia. Memberkati pemirsa di mana saja berada. Berkati kami semua yang ada di studio ini dengan pergumulan kami masing-masing. Inilah doa dan harapan kami. Sempurnakan kehendak-Mu lah yang jadi. Kami sembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, harapan kami. Amin. Pemirsa KKR Net, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin di malam hari ini kita semua diberkati. Semua yang menyaksikan akan siaran ini diberkati oleh Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, besok kita masih dalam acara yang sama. Oleh karena itu saudara-saudara, ajaklah rekan-rekan kita. Ajaklah saudara-saudara kita supaya mereka pun dapat memperoleh berkat yang sama seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Sampai jumpa besok dalam waktu yang sama, yaitu 19.00 waktu Indonesia Tengah. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.